Pemirsa, pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur di Rumah Aman Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri. Ironi, pelaku adalah petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung, tempat korban tengah dititipkan untuk pemulihan karena menjadi korban pemerkosaan sebelumnya. Lantas bagaimana kasus ini bermula? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus Akhir Pelarian Pemerkosa di Rumah Aman. Mohon petugas semua tuntaskan masalah ini. Saya udah orang miskin, nggak punya, dijatuhin. Dian Ansori, tersangka pemerkosaan terhadap bocah di bawah umur berusia 13 tahun, akhirnya menyerahkan diri ke Polda Lampung. Envy sebagai korban pemerkosaan yang tengah menjalani pemulihan di Rumah Aman. Namun ironi, sang Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak justru melakukan pemerkosaan terhadap korban. Lantas, bagaimana kasus ini bergulir? Inilah Jejak Kasus. Tragis, begitulah nasib NV, gadis 14 tahun asal Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ia menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri yang kini telah divonis 13 tahun penjara. Namun tak putus dirundung malam, alih-alih dititipkan ke Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A untuk pemulihan, NV justru kembali menjadi korban serangan seksual di Rumah Aman. Seorang petugas bernama Dian Ansori yang seharusnya melindungi korban justru tak memberikan rasa aman sama sekali selama setengah tahun. Karena dia mengakui pelindungan anak, nggak tahunya ternyata biadab. Mohon petugas semua tuntaskan masalah ini. Saya udah orang miskin, nggak punya, dijatuhin, nggak punya harga, dijatuhin terus. Saya udah miskin, diinjak-injak, istilah barang itu saya. Dia mengalami, justru dalam proses pendampingan itu dia mengalami kekerasan seksual. Itu berlangsung sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan terakhir di tanggal 28 Juni 2020 ini. Artinya rentang waktunya ini cukup lama. Dan akhirnya potensinya kalau penuturan korban lebih dari 10 kali dia mengalami kekerasan seksual. Namun, secercah harapan muncul. Setelah melakukan serangkaian proses penyidikan, Kepolisian Polda Lampung akhirnya menahan tersangka Dian Ansori. Jasa layanan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak ini apa aja Pak yang diberikan oleh petugas P2TPA 2A? Mendampingi saat melapor polisi, kemudian memberi keterangan atau BAP, terus visum, lalu dari itu sidang di pengadilan, pemeriksaan psikologis. Kita tetapkan mulai hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Nah, selama dilakukan penahanan, karena dianggap tersangka ini ibaratnya jangan sampai melarikan diri, memulai perbuatannya, dan mudah kita memberikan ataupun juga mencari keterangan terhadap tersangka tentang apa saja perbuatan yang peristiwa pidana yang sudah dilakukan selama ini sesuai persangkaan daripada pasal yang dilaporkan. Polisi pun terus mendalami dan tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam lingkaran tersangka. Nanti dari hasil pemeriksaan ini kita kembangkan. Sekarang ini kan sesuai dengan pasal ataupun yang dilaporkan, sesuai laporan pelapor kan adalah tersangka DA. Ini sekarang sudah kita dapat, tidak tertutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan, apabila ada kita kembangkan lagi.
Dian Ansori kini dijerat pasal berlapis karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Hukuman tersebut bisa saja ditambah karena tersangka merupakan wali atau orang yang dipercaya untuk melindungi korban. Komnas Perlindungan Anak mendesak Polda Lampung untuk segera menindaklanjuti ini untuk mengenakan pasal berlapis bagi pelaku, yakni Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan ancaman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa ditambahkan dengan hukuman tambahan berupa kebiri dan hukuman seumur hidup.